Halo, perkenalkan, nama saya Astrid. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana melakukan pengolahan data menggunakan SPSS dan penyajian data. Nah, di sini kita sudah punya data dari 25 dosen di STIE Bank BPD Jateng ya. Nah, untuk penugasannya kita akan menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosisnya, koefisien skewness-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD Jateng. Nah, kita kemudian ke bagian analyze dan di bagian deskriptif statistik, kemudian di bagian frekuensi. Di sini kita sudah ada banyak kolom ya, dari nama sampai ke status. Kita klik variabel usia dan klik statistik. Nah, kemudian di sini untuk min, median, mode, kemudian STD deviation, variance, range minimum, maksimum, skewness dan kurtosis kita checklist semua ya. Kemudian kita klik untuk SIMIN nggak usah ya. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk datanya tersaji seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat bagian usia dan juga statistik frekuensi. Kemudian, nah untuk selanjutnya yaitu tentang penugasan B, yaitu buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, kemudian kita ke bagian graph di bagian bar. Nah, kita klik untuk yang simple bar, kemudian kita klik define. Nah, setelah itu di sini pertanyaannya tadi adalah tentang presentasi dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, kita klik di bagian itu kategori axis yang bidang keahlian. Nah, di sini itu tadinya bagiannya end of cases. Kemudian kita alihkan, kita klik di percent of case. Setelah itu kita klik OK. Nah, datanya sudah tersaji seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Kita kemudian lanjut ke bagian yaitu buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Oke, kita berada lagi ya. Kemudian kita ke bagian grafik sama seperti tadi. Kemudian di kolom bar kita klik simple ya, simple sama seperti tadi, pokoknya persis. Kemudian kita klik define. Setelah itu ke bagian tadi pertanyaannya adalah tentang tingkat pendidikan ya. Oke, kita klik itu bagian kolom tingkat pendidikan. Kita pastikan dulu dotnya di bagian percent of case. Kemudian kita klik title. Di bagian subtitle kita klik atau subjudul ya. Kita isi dengan pertanyaannya yang tadi, yaitu presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, bagi teman-teman mungkin yang ingin memberikan judul, kita langsung bisa ke bagian details, kemudian diklik di bagian subtitles atau subjudul ya. Kita klik OK. Nah, untuk grafiknya terlihat seperti ini. Itu C-nya tadi keikut, maaf. Nah, untuk bidang keahlian grafiknya seperti ini, yaitu di bagian prodi akuntansi dan juga manajemen. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke bagian data view. Nah, kemudian kita klik grafik. Nah, tadi kan
kita ke bagian bar, terus ke bagian simple ya. Tapi karena untuk yang soal ini kita diminta untuk membuat grafik dengan bentuk lingkaran, kita ke bagian kolom pie. Kita klik, kemudian summarize for groups of case, kita klik define. Setelah itu muncul ya, tadi kita diminta untuk mencari rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kemudian kita klik bagian usia, tuh kita klik title lagi, sama seperti tadi ya, subtitle atau subjudul. Untuk judulnya continue, kemudian jangan lupa kita klik usia dan di define slices by, itu diklik. Nah, oke. Setelah itu akan muncul grafik dan data yang diminta, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Secara sekilas tadi maksudnya ini hampir mirip dengan yang grafik lingkaran tadi ya, karena sama-sama menggambarkan rata-rata usia dosen. Namun bedanya adalah kali ini kita akan membuat grafik garis. Kita buat grafik garis dengan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Sama seperti tadi, kemudian kita klik bagian usia karena yang kita tanyakan adalah bagian rata-rata usia. Maaf, kita klik yang bagian tingkat pendidikan ya. Kemudian kita klik title, sama seperti tadi di bagian subtitle. Karena ini pertanyaannya salah ya, jadi kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita ke bagian soal dan kita copy dulu ya. Kita paste di bagian subtitles. Kemudian kita oke. Nah, untuk grafiknya, grafik garisnya sudah kelihatan ya. Dan untuk keseluruhan pertanyaan dan perintah yang sudah diberikan akan ditujukan datanya seperti ini gitu. Mudah sekali kan teman-teman. Terima kasih.